Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung jadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Di saat yang sama, Nain pun akhirnya memeluk Jiang Cheng karena akhirnya kembali. Bu Kaitian bertanya apakah Jiang Cheng baik-baik saja. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, hanya kelelahan. Dirinya takut tidak bisa melawan Yanzun dalam pertempuran ini. Nain pun meminta Jiang Cheng untuk tidak khawatir. Dirinya ada di sini. Ketika serangga kecilnya tiba di sini, Nain akan memakannya. Kemudian Yanzun pun kini meminta semua pasukan elit di 3 pulau seberang lautan untuk keluar. Dan kini sebuah portal dimensi terbuka yang membuat semua pasukan elit dari 3 pulau seberang lautan pun datang. Mereka pun menyerukan kata untuk menghancurkan negara Xia. 3 pulau seberang lautan akan menang. Suwanji pun menyebut bahwa akhirnya Yanzun mengeluarkan kartu andalannya. Tapi jangan mengira bahwa Yanzun adalah satu-satunya yang memilikinya. Suwanji seketika memanggil seseorang dengan sebutan Elder Fang dan mengatakan bahwa dirinya akan merepotkannya. Elder Fang menyebut ini hanya masalah kecil, tak masalah sama sekali. Dan seketika Elder Fang mengaktifkan skill Teleportation Formation. Dan kini sebuah portal telah terbuka hingga semua pasukan The God Slaying milik Suwanji datang. Hong Yen pun nampak sangat kaget dengan kedatangan Elder Fang. Hong Yen mengetahui bahwa Elder Fang adalah penyihir ruang angkasa legendaris dari 600 tahun yang lalu. Dia juga penguasa terhormat Kaisar Manusia. Memikirkan bahwa dia masih hidup ketika dirinya masih muda dan pergi ke katakombe untuk berlatih. Dia mengibaskan ekornya untuk menjaga lorong. Selain itu, Hong Yen juga menyebut bahwa 200.000 orang dari kota Fangu Kunlun ke Heaven Cloud Island itu jaraknya sekitar 100.000 li. Ini hanya sesuatu yang bisa dicapai oleh ahli tingkat ke-9. Jiang Cheng pun tidak menyangka kota Fangu negara Xia menyembunyikan seorang ahli tingkat ke-9 yang tak terkalahkan. Lalu Yanzun tidak menyangka orang tua seperti Elder Fang akan menunjukkan wajahnya. Dengan ini, dirinya tidak perlu repot-repot membunuh Elder Fang. Selain itu, apakah Elder Fang benar-benar berpikir bahwa hanya dengan peringkat ke-9, 200.000 pasukan Ghost Slaying dan Nine Miasma Wing bisa mengalahkan dirinya? Elder Fang merespon hal ini dan mengatakan bahwa banyak bicara bukanlah kebiasaan yang baik. Dan kembali Elder Fang mengaktifkan skill Spatial Formation Prison Lock. Dan seketika, pasukan elit 3 pulau seberang lautan terkunci. Pasukan elit pun kini mencoba menyerang untuk menghancurkan formasi ini. Namun setelah mereka menyerang, pasukan elit menyadari ini tidak ada gunanya. Formasi ini memiliki ratusan lapisan. Elder Fang menyebut bahwa formasi miliknya bukan sesuatu yang bisa dipatahkan oleh orang seperti mereka. Yanzun pun kesal dan menekankan bahwa dirinya akan membunuh orang tua itu duluan. Namun Suwanji dengan cepat menahan Yanzun dan mengatakan bahwa lawan Yanzun adalah dirinya. Yanzun bertanya apakah Suwanji ingin melawannya sendirian. Yanzun menyarankan agar Suwanji tidak mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Yanzun menekankan dengan 10 miliar Nine Miasma Wing dan matriark mereka. Kekuatan kuno katakombe pasti akan menyerbu negara Xia. Dalam 3 bulan segel Dao surgawi akan terbuka. Ketika kekuatan-kekuatan katakombe menyerbu, apa yang akan Suwanji lakukan untuk menghentikan mereka? Suwanji bertanya soal apa yang harus dirinya lakukan.
dirinya tentu akan menggunakan nyawanya sendiri untuk menghentikan mereka. Hari ini dirinya akan mulai dengan membunuh Yanjun sebagai korban untuk panduannya. Suwanji kini menggunakan Tyrant Martial Army Formation. Pasukan Godslayer pun menyebut bahwa itu jiwa kolektif dari 200.000 pasukan Godslaying. Dan di saat yang sama, Suwanji mengaktifkan Body of the War God dan domain Dewa Perang sepenuhnya dilepaskan. Suwanji mengajak semua prajurit negara Xia untuk maju dan bunuh mereka. Wu Ji pun kini mengajak rekan-rekannya untuk maju mengikuti Dewa Perang Suwanji dan bunuh mereka. Yanjun mengatakan bahwa Suwanji persis seperti kaisar manusia di zamannya. Suwanji membahayakan negara Xia demi keinginannya sendiri. Demi negara Xia, maka dirinya akan menghapus Suwanji hari ini. Dan seketika Yanjun mengaktifkan Divine Component, a True God Descan. Domain dewa sepenuhnya dilepaskan. Dengan cepat, Suwanji melepaskan serangan dengan skill God Slaying Dragon Soul. Namun serangan ini segera dibakar oleh Yanjun. Yanjun menyebut bahwa jiwa naga lumpur berani memamerkan trik amatir di hadapan dirinya. Lalu Suwanji kini meningkatkan kekuatannya dan mengaktifkan skill Thousand Hand War God. Yanjun yang melihat Thousand Hand milik Suwanji pun mempertanyakan ini pasti berlebihan. Apakah Suwanji pikir Suwanji bisa melawan dirinya sang pemuja api hanya dengan ini? Namun Suwanji tidak menghiraukan hal ini dan seketika melepaskan serangan Thousand Axe Annihilation. Yanjun yang melihat serangan ini menyebutnya sangat lucu, seperti semut yang mencoba mengambil pohon. Dan Yanjun kini melepaskan serangan Endless Karma Flame. Di saat yang sama, Ling Qiu yang melihat Wu Ji dan teman-temannya maju meminta mereka untuk mundur dan serahkan hal ini kepada dirinya dan para senior mereka. Segera Ling Qiu melepaskan 10,000 Sword Pierce the Heart dan menjatuhkan para petinggi dari 3 pulau seberang lautan. Gu Kaitian pun kini mengatasi Yan Ming dan menyebutnya sebagai pengkhianat dan bertanya Yang Ming mau kemana. Dirinya sudah bilang akan memotong Yang Ming dan dirinya akan serius melakukannya. Di samping itu, kini Hong Yin mengaktifkan skill Ward of the Earth. Namun serangan ini ditahan oleh petinggi dari 3 pulau seberang lautan dengan skill Heavenly Diver Formation. Hong Yin meminta Gu Kaitian untuk datang ke sini dan membantunya. Setelah Gu Kaitian selesai, maka habisi mereka dengan cepat. Gu Kaitian pun mengerti dan dirinya akan datang. Lalu Jiang Chen yang melihat ini mengatakan bahwa seharusnya Gu Kaitian dan Hong Yin tidak kesulitan menghadapi orang-orang ini. Tapi Yanjun itu terlalu kuat. Dirinya takut Suwanji berada di posisi yang sangat sulit. Nine pun meminta Jiang Chen untuk tidak khawatir tentang hal ini. Makan banyak, makan enak, dan jaga diri Jiang Chen sendiri. Bayi-bayi serangganya akan segera datang. Dan si kecil Nine Miasma Wing bisa memakan pemicu api tua yang bau itu. Jiang Chen pun bertanya apakah Nine yakin bisa memakannya. Dagingnya sangat keras. Dirinya takut Nine harus menghancurkan dirinya sendiri paling sedikit dari setengah binatang Nine Miasma Wing kali ini. Nine pun menyebut bahwa dirinya bekerja sangat keras untuk melahirkan bayi-bayi ini. Dirinya tidak bisa meledakkannya lagi. Meskipun rasanya tidak enak, si kecil Nine masih sangat kuat sekarang. Hanya saja setelah si kecil Nine memakannya, dirinya harus tidur sebentar. Dan dirinya tidak akan bisa melihat Jiang Chen. Jiang Chen pun agak bingung maksud Nine dan bertanya apa maksudnya. Dan tak berselang lama, Nine memberitahu Jiang Chen bahwa bayi-bayinya telah tiba. Yanjun yang melihat pun agak kaget karena mereka telah di sini. Sedangkan Suwanji lega karena akhirnya Nine Miasma Wing tiba. Yanjun pun yakin bahwa saat ini formasi pasukan Suwanji dan fisik War God Suwanji mungkin sudah mencapai batasnya. Dengan ini maka Suwanji akan mati. Hingga Suwanji terlempar saat terkena serangan Yanjun. Ling Qiu yang melihat hal ini pun nampak khawatir dan segera berlari ke arah Suwanji. Yanjun yang kembali bersiap melepaskan serangannya mengatakan bahwa mereka semua bisa mati di sini. Namun serangan ini seketika dihalau oleh Nine Miasma Wing. Nine yang mendekat pun memanggil Yanjun dengan sebutan paman api dan memintanya untuk menghormati dirinya. Dirinya di sini untuk memakan Yanjun. Yanjun pun sadar bahwa Nine adalah ibu dari Nine Miasma Wing, sosok ketenangan yang baru lahir. Di sisi lain di kedalaman gua klan abadi kuno, seseorang menyebut bahwa ratusan miliar Nine Miasma Wing ini jika dibiarkan berkembang biak lebih lanjut akan membentuk Nine Nether. Bencana besar akan menimpa.
Mereka menolak Dao surgawi untuk bertahan hingga zaman ini. Mereka di sini bukan untuk menjadi makanan bagi Nine Mias Mawing. Orang lain membenarkan hal itu, Jiang Cheng harus mati. Tetapi Yan Jun juga harus diselamatkan. Dia adalah boneka yang mereka besarkan dan masih sangat berguna bagi klan abadi kuno. Lalu seorang pria tua bertanya kepada semua orang mengapa semuanya terburu-buru. Pria tua ini pun bertanya bagaimana caranya membunuh Jiang Cheng sekarang dan siapa yang akan melakukannya. Mereka tidak bisa melewati batas ruang dan waktu. Satu-satunya pilihan adalah membangunkan leluhur tertentu yang sedang tertidur. Dan diketahui bahwa pria tua ini adalah The Immortal Elder of Cloud Ruins. Tetua ini pun meminta mereka untuk tidak lupa dengan apa yang ada di bawah meterai Dao surgawi. Jika leluhur mengambil tindakan, kematian sudah pasti. Seseorang pun mengatakan bahwa dalam 3 bulan ketika segel Dao surgawi tingkat ke-10 terbuka, mereka semua akan mendapatkan kembali tubuh ilahi dan kultivasi tingkat ke-10. Pada saat itu mereka bisa langsung menyapu bersih, berbaris menuju negara Xia. Lalu seseorang yang berada di belakang tetua bertanya siapa yang bisa mengatakan seberapa jauh Nine Mias Mawing akan menyebar dalam waktu 3 bulan. Pria tadi pun mengatakan bahwa untuk mencegah itu, tidak bisakah leluhur mengorbankan dirinya sekali saja untuk mereka. Lalu di saat itu, tetua meminta mereka semua untuk tenang. Mengenai Nine Mias Mawing, klan abadi mereka tidak perlu terlalu khawatir. Di gua-gua ini ada orang lain yang lebih putus asa daripada mereka. Sekarang yang diuji oleh semua ras adalah kesabaran. Siapapun yang kalah lebih dulu dialah yang membayar harganya. Lalu tiba-tiba sebuah pancaran energi tiba-tiba meledak. Mereka yang melihat energi ini pun bertanya apakah klan bawah sedang melakukan gerakan. Tetua pun mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan. Nine Nether lagi dari kegelapan bawah untuk menempa reinkarnasi. Terbuka dari jurang untuk memperluas mata air kuning. Setelah Nine Nether terbentuk sepenuhnya, klan bawah menjadi pengikutnya. Begitulah hukum mengikatnya. Dan monster-monster dari klan abis itu juga pasti sudah gelisah. Lalu seseorang mengatakan kepada tetua bahwa sekarang yang bertindak pastilah seorang yang memiliki kekuatan kuno dari klan bawah. Sungguh menentukan klan bawah. Untuk membunuh Jiang Cheng, mereka langsung mengorbankan salah satu makhluk purba mereka. Tetua pun menyebut bahwa dengan cara ini, klan abadi mereka bisa bersantai dan meraup keuntungan. Lalu saat ini Yan Jun yang melihat energi ini pun menyebut bahwa ini adalah prototipe dari Nine Nether. Jiang Cheng pun kini mengerahkan 80 miliar Nine Mias Mawing. Dengan ini mereka akan lihat bagaimana mereka akan bertahan hidup. Serangga yang tersisa bertelur dan berkumpul menjadi satu. Nine pun kini meminta Nine Nether untuk bangkit. Dan bersamaan dengan hal itu, domain milik Yan Jun pun rusak. Suan Ji pun nampak kaget dengan hal ini. Di bawah Nine Nether, semua domain yang ada di lapangan semuanya lenyap. Untuk bisa menyaksikan ini pertama kalinya, ini terlalu mengerikan. Kian pun seketika bertanya kepada Wu Ji apakah ini. Wu Ji pun meminta mereka untuk tetap di sini. Kekuatan mereka sama sekali tidak bisa membantu. Lalu, kini Nine terus mengerahkan energinya untuk membangkitkan prototipe Nine Nether dari dunia bawah. Melihat hal ini, Yan Jun tentunya tidak akan membiarkan hal tersebut dan melepaskan serangan unending Karmic Flame. Namun nyatanya, serangan dari Yan Jun sama sekali tidak berefek, dan ini membuat Yan Jun kaget. Nine pun menyebut bahwa Jiang Cheng bilang kulit Yan Jun kering seperti kayu bakar, asam, dan busuk. Yan Jun pun kesal dengan kata-kata ini dan melepaskan skill Force Reincarnation dan membuat gerbang abis untuk membawa Yellow Spring ke sini. Yan Jun menyebut karena Nine Nether sulit dihadapi, maka dari itu dirinya akan membunuh Jiang Cheng lebih dulu dan segera melepaskan serangan Primordial Flame Dragon. Melihat serangan ini, Ling Qiu seketika maju dan meminta Jiang Cheng untuk menjauh. Hal ini juga diikuti oleh Gu Kaitian dan Hong Gen yang maju melindungi Jiang Cheng. Namun di saat itu Ling Qiu mengatakan kepada Suan Ji bahwa ini adalah serangan setingkat aturan. Mereka tidak bisa menghentikannya. Suan Ji sendiri menilai meskipun kotak brokat ini dimaksudkan untuk digunakan melawan makhluk purba, tapi sekarang mereka tidak punya pilihan. Namun di saat itu Jiang Chen meminta semuanya untuk tidak gugup. Dirinya tidak akan mati bahkan jika dirinya duduk di sini tanpa bergerak. Yan Jun tidak mempunyai kekuatan untuk membunuh dirinya. Dalam pikiran Jiang Chen dengan kemampuan penglihatan elevan beberapa detik ke depan, semuanya terkendali.
Namun Gu Kaitian meminta Jiang Chen untuk tidak bercanda. Di saat yang sama, Wu Ji beserta yang lain pun kini mengaktifkan Protective Formation untuk melindungi Jiang Chen. Jiang Chen yang melihat hal ini mengatakan bahwa itu tidak perlu. Jiang Chen menilai berpura-pura ini melelahkan. Jiang Chen pun tidak akan melakukan hal ini lagi lain kali. Dan di saat yang sama, Nine Miasma Wing seketika bergerak dan memblokir serangan Yan Zun. Jiang Cheng mengatakan bahwa dirinya sudah bilang Yan Zun tidak akan bisa membunuh dirinya. Gu Kaitian pun merasa lega melihatnya. Mereka benar-benar bekerja tanpa hasil. Sedangkan Suan Ji yang melihat hal ini merasa lega dalam pikirannya. Untungnya dirinya belum membukanya. Kalau tidak semuanya akan sia-sia. Lalu kini Nine pun memberitahu Jiang Cheng bahwa dirinya kembali. Jiang Cheng pun seketika bertanya siapa orang yang berada di belakang Nine. Di samping itu, Yan Zun pun sangat marah dan menilai bahwa mereka sedang bermain-main dengan dirinya. Yan Zun pun meluapkan emosinya dan ini adalah sesuatu yang menyebalkan bagi dirinya. Yan Zun menegaskan dengan Soul Flame ini bahkan jika dirinya jatuh di sini, dirinya akan membunuh mereka semua. Namun di saat itu, pria yang bersama Nine seketika melemparkan sebuah tali ke arah Yan Zun. Yan Zun yang melihat hal ini menyadari bahwa tali itu berbahaya dan Yan Zun mencoba untuk lari. Namun pada akhirnya tali itu menjeratnya. Nan yang melihat hal ini menyebut bahwa ini seperti yang Jiang Cheng maksud dengan mengajak anjing tua jalan-jalan. Yan Zun kini terjerat tali tersebut dan mencoba untuk meminta tolong. Orang-orang dari pulau seberang lautan yang melihat Yan Zun tidak percaya ini. Yan Zun yang tak terkalahkan diangkat seperti orang biasa yang digantung. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini kekuatan dari Nine Nether. Bahkan Yan Zun tidak punya kekuatan untuk terbang kembali. Dengan ini, siapa yang mengemudikan perahu itu dan menarik talinya? Orang-orang dari pulau seberang lautan pun mulai panik dan menyebut ini sangat buruk. Sementara tidak ada yang memperhatikan mereka, lebih baik mundur. Di samping itu, Jiang Cheng yang melihat ini berpikir bahwa ini masih prototipe Nine Nether. Siluet di perahu, makhluk macam apakah itu dan bagaimana Nine bisa membuatnya. Sayang sekali setelah ini Nine akan tidur entah sampai kapan. Dan kekuatan dirinya di masa depan seberapa jauh dia akan tumbuh. Lalu di saat itu tiba-tiba sebuah retakan dimensi muncul. Nine pun seketika memperhatikan retakan ini dan tiba-tiba sebuah tangan besar muncul dari retakan dimensi tersebut. Dan ternyata itu adalah Nine Nether. Dan tangan ini seketika mengarah kepada Nine dan prototipenya. Melihat serangan ini, Nine seketika memanggil orang yang berada di sampingnya dengan sebutan Earth Sophorek. Dengan cepat, Earth Sophorek menggunakan skill Netherworld Binding Giants. Nine Nether pun bertanya nama Earth Sophorek ini dan menyebut betapa agungnya Earth Sophorek ini. Dan apakah Earth Sophorek ingin mengalahkan Nine Nether? Earth Sophorek pun menyebut Nine Nether tidak lebih dari anjing yang sombong sekarang. Nine mengatakan bahwa dulu bahkan 10 Raja Neraka pun harus mematuhi perintah Nine Nether. Sekarang Nine Nether tidak ada bedanya. Nine pun meminta Nine Nether untuk berhenti berbicara omong kosong. Nine Nether pun menyebut Nine sebagai gadis kecil yang sombong. Sebelum Nine terbentuk, maka dirinya akan mengalahkan Nine terlebih dahulu. Nine Nether pun kini melepaskan Netherworld Soul Devourer. Dan Nine pun merespons serangan ini dan melepaskan Nine Nether Waves. Hingga dua serangan ini saling beradu. Lalu Nine Nether mengatakan karena hidupnya sudah hilang maka mungkin dirinya akan membunuh beberapa lagi. Dengan ini manusia semuanya pantas untuk mati dan kembali Nine Nether melepaskan Netherworld Soul Devourer. Lalu Wu Ji dan yang lainnya yang terkena skill ini merasa semuanya menjadi gelap. Tidak bisa melihat atau merasakan apapun. Wu Ji pun merasa kesal dan dirinya tidak mau mati di sini. Lalu di saat itu Suan Ji mengatakan bahwa sekarang saatnya membuka kotak ini dan ini adalah Trace of Blood Intent. Dan seketika pedang ini melayang menuju Nine Nether dan memotong tangan Nine Nether. Lalu Jiang Cheng yang melihat hal ini bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa intensitas pedang ini terasa familiar seperti aura Heaven Splitting Blade. Tapi kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada Heaven Splitting Blade. Selain itu, dua kata yang sama-sama terlihat di pedang itu bertuliskan Tiger Soul. Bukankah ini senjata suci yang paling dirinya ingat? Dirinya tidak pernah berpikir Suan Ji punya kartu drop seperti itu. Dirinya tidak menyangka niat pedang orang itu begitu kuat.
Lalu Nine pun meminta bayi-bayinya untuk melahap bagian tubuh Nine Nether karena itu sangat bergizi. Di samping itu, Jiang Cheng yang melihat hal ini menilai bahwa benda ini pasti obat mujarab untuk Nine Miasma Wing. Jiang Cheng pun menyayangkan hal ini, makhluk purba itu mundur. Mereka tidak bisa memaksanya untuk menampakkan diri. Kalau tidak, dirinya bisa saja menggunakan mayatnya untuk meningkatkan gelombang serangga. Namun bersamaan dengan keinginan Jiang Cheng, tiba-tiba pohon origin menampakkan dirinya. Dan pohon origin mulai mengambil inisiatif dengan memanjangkan rantingnya untuk menangkap makhluk purba ini. Jiang Cheng pun bertanya-tanya dalam pikirannya, mungkinkah pohon origin memiliki kesadarannya sendiri? Atau itu karena pikiran dirinya? Nine Nether yang tertangkap pun menyebut ini tidak mungkin. Lalu saat Nine Nether berhasil ditarik keluar, pohon origin seketika membungkusnya. Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah pohon origin ingin memakannya sendiri. Ini tidak mungkin. Dan kini pohon origin memeras jiwa Nine Nether yang merupakan makhluk purba. Dan jiwanya kini perlahan masuk ke tubuh Jiang Cheng dan menghasilkan buah baru di alam bawah sadar Jiang Cheng. Jiang Cheng pun bertanya kepada pohon origin apakah mereka benar-benar membuang kehormatan di sini. Karena pohon origin hidup, bisakah pohon origin mengatakan sesuatu kepada dirinya? Lalu Nine mengatakan kepada Earth Sophorek bahwa mereka berangkat sekarang. Dan di saat pergi, Earth Sophorek sempat melakukan kontak mata dengan Jiang Cheng. Dan Jiang Cheng sendiri bertanya-tanya dalam pikirannya mengenai sorot mata Earth Sophorek dan apa maksudnya dia mengenal dirinya. Lalu Gu Kaitian yang melihat Jiang Cheng bengong bertanya apakah Jiang Cheng baik-baik saja. Dan kini The Nine Nether sekarang menghilang dan Jiang Cheng pun bertanya-tanya di manakah Nine saat ini. Dan tak berselang lama, Nine pun kini muncul di depan Jiang Cheng dengan rasa ngantuknya. Dan segera Nine kembali ke tubuh Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mengatakan kepada Nine saat Nine bangun nanti dirinya pasti akan mengajak Nine makan besar. Kemudian Jiang Cheng pun meminta tolong kepada Elephant untuk menjaga Nine. Elephant pun meminta Jiang Cheng untuk tidak khawatir. Lalu Hong Yan pun meminta kepada seseorang, bisakah seseorang menjelaskan apa yang baru saja dirinya lihat. Dirinya bahkan tidak berkedip, tapi dirinya masih tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Hong Yan pun meminta Suanji untuk menjelaskan kepadanya. Pohon apa itu sebenarnya? Suanji pun mengatakan bahwa rahasia surga tidak bisa diungkap. Suanji pun mencukupkan hal ini dan mengajak mereka untuk membereskan medan perang dulu. Mereka masih harus merebut kembali ketiga pulau nanti. Dirinya baru tahu kalau ada orang yang mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Jiang Cheng pun bertanya kepada orang-orang dari 3 pulau seberang lautan apakah ingin lari. Jiang Cheng meminta mereka untuk tidak memikirkan hal itu. Pilihannya hanya ada dua, menyerah atau mati. Dan seketika Jiang Cheng melepaskan Nine Miasma Wing. Mereka pun hanya bisa berteriak serta mengatakan bahwa Jiang Cheng bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerah. Lalu Suanji pun mengatakan bahwa sepertinya mereka terlalu khawatir lagi. Ling Qiu pun bertanya bukankah tindakan Jiang Cheng ini terlalu kejam. Suanji mengatakan, untuk menjadi kaisar manusia, seseorang tidak boleh berbelas kasih secara alami dan serahkan saja ini kepada Jiang Cheng. Lalu Elder Fang pun bertanya kepada Jiang Cheng, bolehkah dirinya melepaskannya di sisinya juga. Jiang Cheng pun mengiyakan hal itu dan mengucapkan terima kasih atas kerja keras Elder Fang. Lalu Qin Qiu mengatakan bahwa ronde ini bahkan tidak sebagus ronde di alam rahasia. Menang tanpa melakukan apapun itu membosankan sekali. Jiang Mingchu pun bertanya bagaimana bisa ada perbedaan yang begitu besar antara para jenius dengan tingkatan yang sama. Sedangkan Qian Qian menyatakan dirinya sebagai rubah iblis, bersumpah untuk memenangkan hati Jiang Cheng. Lalu Suanji meminta semua pasukan God Slayer untuk mendengarkan perintahnya. Ikuti dirinya untuk menyerang 3 pulau di seberang lautan dan rebut kembali. Namun di saat itu Jiang Chen meminta Suanji untuk menunggu. Untuk berjaga-jaga, Suanji harus memimpin pasukannya kembali ke Katakombe. 3 pulau kecil di luar negeri itu dirinya bisa merebutnya kembali semuanya sendirian. Dan chapter berakhir.